أشرقت نفسي بنور من فؤاد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala man istafa Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Sebelumnya saya absen dulu. Mas Reza, ini suara bagus, aman? Aman Ustaz, aman, bagus Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah hadirin, pendengar kisah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kembali pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, yaitu sehat fisik, jasad, jasmani dan rohani tentunya. Adapun kesehatan rohani itu tidak lepas daripada taufik Allah Subhanahu wa taala, di mana mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufiknya, yaitu hidayah berupa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa melaksanakan ketaatan demi ketaatan semaksimal mungkin dan berupaya sekuat tenaga untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan sama-sama membahas tentang bab pernikahan. Ini tentu bab yang sangat luar biasa. Saya dikabari oleh panitia baru kemarin sore dalam keadaan safar, kemudian saya bertanya siapa aslinya, yaitu Ustadz Akhlis Marjuki yang Masya Allah, beliau Ustadz kita semua yang ilmunya luar biasa. Tentunya menggantikan beliau bukan sesuatu yang mudah, tapi mudah-mudahan setiap apa yang kita sampaikan dan kita pelajari pada hari ini itu berbuah berkah dan bertambah ilmu, dan tentu juga menjadi lebih baik bagi kita yang belajar di dalamnya. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak sedetail apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Akhlis dengan judul atau tema yang akan diberikan, tetapi saya ingin memberikan beberapa poin-poin penting terkait tema pernikahan. Saya nggak tahu ini jamaahnya yang hadir apa memang usia-usia pernikahan atau usia-usia ingin menikahkan anaknya, atau usia-usia yang ingin memperbarui akad nikahnya, atau ingin menambah. Kayak Mas Reza ini kan kayaknya mau nambah ini ya, Masya Allah. Nah, itu perlu ada panduan-panduan. Perlu ada panduan-panduan dalam atau ilmu dalam syariat yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin karena Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hikmah disyariatkannya pernikahan, di sini disebutkan oleh para ulama, an-nikahu min a'zami rawabit al-istimaiyah allati turbitu bainar rajul wal mar'ah. Tarbitu bainar rajul wal mar'ah. Wa qad ihtamma al-Islam bi ihtimaman syadidan haitsu dzukira an-nikah fi kitabillah fi aktsar min 33 mawdi'an. Nikah itu adalah di antara ikatan terbesar di tengah masyarakat. Artinya masyarakat itu ada ikatan-ikatan sosial yang beragam. Ada ikatan suku, ada ikatan bangsa, ada ikatan kemudian kedaerahan atau primordial, ada kemudian ikatan organisasi, ada ikatan politik, ada ikatan partai, dan seterusnya. Nah, sedangkan salah satu ikatan dari lembaga yang bernama Tatanan Sosial Masyarakat itu ada yang disebut dengan ikatan pernikahan, yang mengikat antara hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, ini adalah sejalan dengan fitrah, artinya syariat Islam yang kemudian menjadikan ikatan pernikahan ini salah satu ikatan yang kuat
di tengah masyarakat dan itu terus dilestarikan. Kenapa? Karena memang dengan ikatan pernikahan inilah kemudian semua menjadi jelas. Artinya pasangan jadi jelas, anak keturunan siapa bapak dan siapa ibu menjadi jelas, ya. Kemudian juga pribadi-pribadi seorang laki-laki dan perempuan juga jelas. Yang laki-laki suka dengan perempuan, yang perempuan juga suka dengan lelaki. Nah, ikatan pernikahan ini juga ya yang menjelaskan atau menegaskan kepada kita status-status tersebut. Ya, nah, kalau saya berpandangan bahwasannya siapa saja yang menjalani pernikahan maka dia telah mengambil keutamaan. Dan siapa saja meninggalkan pernikahan maka dia telah menjalani satu kekeliruan. Ya, bagaimana tidak Allah perintahkan kita untuk menikah. Rasulullah mengajarkan kita untuk menjalani pernikahan. Tapi ternyata di sana ada ajaran baru atau mungkin sudah lama tetapi hari ini lagi trending topik ya di kalangan anak muda hari ini, yaitu tidak ingin menjalin hubungan pernikahan. Jadi teman boleh, nikah jangan. Hubungan boleh, kawin jangan. Nah, ini kan bahaya. Padahal ikatan pernikahan ini adalah yang menjadikan tatanan sosial kita lebih teratur. Gitu ya. Jadi nanti di kolom itu suami atau istri sudah jelas. Nanti punya anak siapa bapaknya, siapa ibunya sudah jelas. Waliyadzubillah, Bapak Ibu sekalian kan Allah Subhanahu wa taala, di luar sana ada satu acara yang judulnya itu kalimatnya itu sudah provokatif. Judulnya itu apakah kamu ayah saya? Gitu. Jadi kayak ada reality show yang judulnya itu lebih kurang apakah kamu ayah saya? Gitu. Jadi dikumpulkanlah saat pasangan-pasangan suami istri itu yang punya anak, baru punya anak ataupun sudah punya beberapa anak, kemudian diteslah DNA si anak tersebut. Didatangkanlah kedua orang tuanya. Kemudian ada sepasang suami istri, begitu dites ternyata kamu bukan ayahnya. Jadi disimpulkan dari hasil tes tersebut bahwasannya kamu bukan ayah anak ini. Ya tentu kan shock, pasangan suami istri yang katanya suami istri itu mendapati anak yang dilahirkan dari pasangannya bukan anak dia. Tentu kan shock. Ya. Berarti dia berhubungan sama siapa? Bahkan ada yang lebih tragis lagi ketika kemudian ada satu pasangan ya suami istri ya, yang diresmikan oleh negaranya, kemudian kemudian ada beberapa pasangan laki-lakinya 2 atau 3, kemudian perempuannya 1, ada seorang anak, kemudian anak itu dites DNA-nya, kemudian disebutlah katakan si A ya kepada bapak si A, anak ini bukan anak Anda, dia pun pergi dengan marah. Kemudian si B, laki-laki yang kedua, dikatakan, wahai bapak yang B, bapak B, bahwasannya anak ini bukan anak Anda bukan ayah dari anak ini. Kemudian yang ketiga, pasangan terakhir dari sang ibu anak ini, dikatakan, wahai bapak C, bahwasannya Anda bukan ayah dari anak ini. Wah, itu shock semua. Yang perempuannya shock, yang laki-laki shock. Artinya apa? 3 laki-laki, ya, yang diklaim mungkin pasangan dari sang perempuan tersebut ternyata juga bukan pemilik anak yang lahir dari si wanita tersebut. Subhanallah. Ini realita yang terjadi di tengah masyarakat kita. Artinya apa? Atau di tengah masyarakat global. Karena apa? Mereka melepaskan diri dari ikatan yang sudah diajarkan oleh agama atau yang sudah ditetapkan oleh agama Islam khususnya atau agama-agama yang mengajarkan kepada mereka pernikahan. Nah, ini adalah yang disebutkan ikatan yang paling kuat di tengah masyarakat kita. Sebuah keluarga. Maka waspada seorang ibu, bapak yang punya anak-anaknya yang dia bilang tidak ingin menikah. Tentu sebabnya juga banyak. Salah satu sebabnya adalah biasanya karena patah hati. Itu juga kenapa ya pacaran di luar dari pernikahan itu diharamkan. Kenapa? Karena ketika nanti terjadi hubungan, saling mencintai, saling menggantungkan harapan, saling menyerahkan jiwa dan raganya, akhirnya kemudian tidak jadi menikah. Apa yang berlaku? Yang berlaku kemudian patah hati, baik laki-laki maupun perempuan. Apa imbas daripada itu? Bisa melahirkan wanita-wanita atau laki-laki yang berpikiran saya tidak ingin menikah. Kalau hanya berakhir dengan sakit hati. Ya. Atau waliyadzubillah ada yang kemudian berpikiran bahwasanya buat apa menikah kalau hanya sekedar berkelahi dan kemudian tidak mendapatkan kebaikan daripada unsur pernikahan tersebut. Ya. Dan rusaknya lagi waliyadzubillah kemudian muncul kelompok orang-orang yang karena patah hati akhirnya tidak lagi menyukai lawan jenisnya. Ya, alasan karena semua laki-laki sama atau perempuan ternyata juga sama misalkan. Akhirnya buat apa kalau berhubungan lawan jenis akhirnya sia-sia dan malah menyakiti hati. Mendingan yang sudah
jelas-jelas sesama pasangan atau sesama jenis kelamin. Wal iyadzubillah. Jadi para ulama juga bersepakat bahwasannya pernikahan laki-laki dan perempuan adalah ikatan yang paling besar, paling agung yang terjadi di tengah tatanan sosial masyarakat manusia. Dan Islam ya, sangat memperhatikan ihtimaman syadidan, ya, sangat memperhatikan urusan pernikahan ini. Ya, sehingga menjadi karena dia apa? Dalam Islam itu kan perkaranya adalah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya haram untuk berhubungan, untuk berkomunikasi, untuk bertemu muka, menjadi halal. Sebab apa? Sebab pernikahan oleh yang diikat dengan ikatan syar'i. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bab nikah ini di dalam Al-Qur'an lebih dari 23 tempat. Ya. Wa a'la min sya'nihi, dan dia perkara yang sangat tinggi. Tentunya di dalamnya ada hikmah-hikmah kenapa pernikahan itu amat sangat dianjurkan, amat sangat kemudian ditekankan di dalam syariat. Ya, jadi mau usia berapapun ya, Bapak Ibu, anak-anak yang misalkan usianya sudah 25, 30 ya, 31, 35, pokoknya nggak apa-apa, didoakan agar anaknya dapat jodoh ya. Apa hikmah-hikmah tersebut? Yang pertama adalah al-muhafadzatu 'alan nasli wastimrarihi. Ya, di antara hikmah pernikahan tersebut adalah menjaga keturunan dan keberlangsungan anak keturunan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat ke-61. Qala ta'ala huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang telah ansha'akum, yaitu membangun kalian, artinya apa? Memperbanyak kalian, wasta'marakum fiha. Allah lah yang telah membangun bumi tersebut ya. Dan kemudian mengeluarkan berbagai fasilitas dari dalam bumi, wasta'marakum fiha, dan dia jugalah yang telah meramaikan bumi dengan manusia, yaitu dengan anak keturunan kita. Jadi menjaga keturunan itu menjadi perkara yang sangat penting. Di antara hikmah pernikahan adalah agar kita memiliki keturunan, tentunya keturunan yang dibenarkan, yang diridhai oleh syariat. Ya. Karena banyak lahir di luar sana anak-anak yang tanpa ada hubungan yang dihalalkan oleh syariat. Sehingga tadi, bagaimanapun ikatan ayah ibu itu sangat kuat, tetapi ketika dia tidak diikat dengan ikatan syar'i, maka semua itu akan sia-sia. Akhirnya tidak ada lagi kita dapati seorang anak yang menghormati orang tuanya, atau tidak ada lagi anak-anak yang mendoakan orang tuanya, atau kemudian tidak peduli anak usia sudah balik akhirnya pergi meninggalkan orang tuanya, tidak melihat tidak memperhatikan lagi keadaan kedua orang tuanya, padahal itu bagian daripada syariat. Jadi menjaga anak keturunan dan keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Artinya apa? Di antara hikmah pernikahan adalah memiliki keturunan. Ya, nah, hari ini juga ternyata ada pandangan-pandangan yang itu ramai di tengah kaum muslimin atau muslimat. Wah, terutama ini yang disebarkan oleh kalangan feminis ya, yaitu dengan istilah child free. Nah, bebas dari anak, Masya Allah. Ya, itu adalah pandangan-pandangan yang menyesatkan. Apapun alasannya. Ya. Orang di luaran sana menikah ingin mendapatkan keturunan biar bisa melanjutkan melanjutkan kalau istilahnya Nabi Zakaria alaihissalam, yarithuni wa yarithuni ali Yaqub, dalam surah Maryam disebutkan. Wa inni khiftul mawaliya mi warai. Saya mengkhawatirkan penggantiku setelah wafatnya aku nanti. Ya, artinya apa? Nabi Zakaria menginginkan anak keturunan lahir. Puluhan tahun beliau menikah. Ya, wa kanat imraati akhirah, istrinya mandul. Ya. Wa qad Nabi Zakaria mengatakan sedangkan aku adalah lelaki yang sudah tua. Ya. Wa kanat imraati akhirah. Waqad balagtu minal kibari itiya, sedangkan aku adalah sudah lelaki yang berumur tua. Ya, ketika Allah kabarkan kepadanya punya anak, ya, maka Nabi Zakaria justru kaget, bagaimana mungkin saya sudah tua, istri saya mandul tapi tidak punya anak, tapi bisa punya anak.
Ya, apa yang diminta, yang diharapkan Nabi Zakaria ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kata Nabi Zakaria, "Wa inni khiftul mawali min wara'i wa kanat imraati akhirah." Ya. Saya itu mengkhawatirkan, ya, setelah sepeninggalkan aku nanti, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang akan mewarisi keberlangsungan nubuahku dan juga keberlangsungan ajaran keluarga Yakub atau kakeknya Nabi Yakub alaihi wassalam. Artinya apa? Memiliki anak keturunan adalah bagian daripada sunnatullah dari ikatan pernikahan itu sendiri. Kalau mau nikah tapi nggak mau punya anak, itu menyelisih syar'i itu sendiri. Ya, menyelisih syar'i. Orang yang mau punya anak, puluhan tahun nggak punya anak, ini yang sudah Allah kasih anak, kesempatan untuk melahirkan, atau memiliki anak tapi kemudian tidak mau melahirkan, dengan alasan sangat duniawi sekali. Ya, karena nggak ada orang yang nggak punya anak, alasannya ukhrawi, itu nggak ada. Rata-rata alasannya duniawi, rata-rata masalah ekonomi, belum siap Ustadz, ya kerjaan saya masih ya begini-begini aja Ustadz, jadi belum ada kejelasan pemasukan. Subhanallah, dia lupa bahwasannya anak itu lahir ke dunia membawa rizkinya sendiri. Jadi orang tua sombong yang mengatakan bahwasannya seolah-olah rizki anak dan istrinya itu ada di tangan dia. Ya, padahal mutlak rizki istrinya, rizki anaknya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita ikhtiar, ya. Kemudian belajar ilmu tentang syariat. Nanti Allah akan berikan rizki melalui arah yang tidak disangka-sangka. Kenapa? Allah yang berikan rizki kok. Kita yang khawatir. Ya. Jadi tidak ada alasan kemudian menolak adanya kelahiran anak di tengah-tengah keluarga muslim, ya, dengan alasan duniawi. Misalkan alasan kerja atau alasan kuliah. Subhanallah. Ya, kalau alasan kerja, alasan kuliah, ini Mas Reza nggak bisa punya anak ini, ya. Tapi istrinya Masya Allah aktif, ya, kepala sekolah. Mas Rezanya aktif, keluar tiap hari. Anaknya, wah, Masya Allah, tiap tahun keluar. Ya, rizkinya dari mana? Ya dari Allah. Masing-masing anak itu punya rizkinya masing-masing. Jadi orang tua atau manusia, setiap keluarga, tidak perlu khawatir terkait rizki anak-anak kita. Orang tua dulu itu, Masya Allah, ya, bukan mereka justru keluar dari kalimat-kalimat banyak anak banyak rizki, itu keluar dari kata-kata mereka orang tua terdahulu. Tidak 100% benar, tapi tidak bisa disalahkan juga. Kenapa? Maksud mereka adalah setiap anak itu bawa rizkinya sendiri. Boleh jadi dari 5 anak yang dilahirkan itu, 1 yang nanti akan memperbaiki kehidupan rumah tangga orang tuanya. Atau bisa jadi anak-anak yang lain, 5-5-nya justru akan mengangkat kehormatan orang tuanya di dunia dan di akhirat. Kita tidak tahu. Justru karena kepasrahan kita kepada Allah atas nikmat anak yang diberikan Allah kepada kita, itu menyebabkan Allah menurunkan keberkahan dan rizki yang melimpah melalui anak-anak kita yang dilahirkan melalui ibunya tersebut. Masya Allah. Ya, jadi menjaga, ya, garis keturunan dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan adanya pernikahan. Kemudian yang selanjutnya apa? Husulul iffah, sampainya sifat al-iffah, yaitu menjaga kehormatan diri. Jadi seseorang yang melakukan ikatan pernikahan berarti dia telah menjaga kehormatan dirinya. Ya, karena yang perempuan tidak mudah dijamah oleh lelaki manapun atas alasan kebebasan hak privasi atas tubuh yang dia miliki. Waliyadzubillah. Itu hari ini juga di tengah-tengah masyarakat kita sudah mulai ramai. Ya, tentu ada sebab dan akibat. Salah satu sebabnya memang karena rusaknya tatanan pernikahan di tengah masyarakat kita. Ya, misalkan kehidupan rumah tangga, bapak ibu yang tidak peduli dengan anak-anaknya sehingga melahirkan anak-anak yang kemudian skeptis dengan hubungan pernikahan suami dan istri. Ya, tetapi Islam membuat aturan-aturan ini salah satunya adalah agar kehormatan diri sebagai seorang muslim, mukmin dan mukminah itu terjamin. Laki-laki dengan akad nikah, ya, disebut nama Allah Subhanahu wa taala dan nama Rasulnya, dan juga di hadapan saksi-saksi, ya, itu artinya ikatan nikah tersebut bukan perikatan yang main-main. Ya, tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga menyebabkan Islam menjadikan pernikahan ini cara untuk menjaga kehormatan diri, ya, dan kemudian menjaga agar kita tidak terjerumus kepada perilaku yang menyimpang. Rasulullah SAW bersabda, ya,
Ayyuhas syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah punya kemampuan falyatazawwaj, maka hendaklah dia segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena sesungguhnya pernikahan itu bisa menundukkan pandangan dan bisa mencegah kemaluan dari perbuatan yang diharamkan. Ya, subhanallah, di antara rusaknya ikatan pernikahan yang tidak diikat dengan ikatan syar'i, akhirnya pernikahan perzinahan merajalela, merebak dan dilakukan secara terang-terangan. Tidak ada lagi rasa malu di tengah masyarakat kita untuk menceritakan perilaku-perilaku nista yang mereka lakukan tanpa takut sedikit pun pada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan salah satu driver dari online, ya, jasa online, pengantaran online. Dalam suatu perjalanan saya sedang berbincang dengan kawan saya terkait masalah bab pernikahan. Ya, kemudian setelah selesai itu, karena kami berpisah, ya, yang satu turun di satu kota dan saya melanjutkan perjalanan dengan driver yang sama. Dia pun bertanya tentang perkara-perkara pernikahan. Dia menyampaikan bahwasannya dia sudah sering melakukan hubungan terlarang, padahal dia sudah menikah. Ya, kenapa? Karena ya tadi dia tidak menjaga kehormatan diri dia dengan ikatan-ikatan yang dibenarkan oleh syariat. Harusnya dia mengikat dirinya dengan ikatan pernikahan yang halal yang dibenarkan oleh syariat, tapi kemudian dia membiarkan dirinya terjatuh kepada kemungkaran. Ya, akhirnya sering sekali dia dengan terang-terangan mengatakan, hampir tiap hari, Pak, kalau saya mau saya akan lakukan. Dan hampir banyak wanita yang setiap saya hubungi mesti dia mau untuk kemudian saya ajak berhubungan. Waliyadzubillah. Ini terjadi di tengah masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Artinya apa? PR dari para orang tua, dari para dai juga untuk kemudian memperhatikan, ya, perkara-perkara pernikahan. Ya. Untuk mengajak manusia, anak-anak kita, Pak, Bu, mohon maaf, ya, bagi bapak dan ibu yang punya anak putri atau anak putra yang sudah masuk usia pernikahan dan ketika sudah datang jodohnya kepada mereka atau sudah datang yang meminang mereka, ya, cukuplah dilihat agama dari orang tersebut. Ya. Kalau dilihat dari yang lainnya, maka dikhawatirkan nanti justru kita terjatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh syariat. Kemudian yang ketiga, al-mawaddah wal ulfah. Ya. Hikmah dari pernikahan itu akan mendatangkan kecintaan dan kasih sayang dalam rumah tangga. Dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan dari kalangan kalian, ya, dari jenis kalian, yaitu sama-sama manusia, azwajan, yaitu pasangan-pasangannya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram kepadanya. Ya, merasa tenang, sakinah. Jadi pernikahan itu harusnya mendatangkan sakinah. Kalau kemudian dalam pernikahannya tidak membuat dia sakinah, wah, ini harus dipertanyakan, jangan-jangan ada yang salah dari urusan pernikahan yang mereka lakukan. Allah menciptakan pasangan yang dengan kita berpasangan itu kehidupan menjadi lebih tentram. Hati jiwa tidak lagi mudah bergejolak. Ya, lebih tertata, lebih rapi kehidupannya. Ya, tidak mudah resah, gelisah, gundah gulana. Itu dengan pernikahan. Azwaja itu pasangan-pasangan mereka. Yaitu apa pasangannya? Pasangannya adalah laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki bukan pasangan itu, ya. Itu namanya kemaksiatan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan kemudian Allah ciptakan di tengah rumah tangga itu adalah apa? Sakinah, mawaddah, warahmah, cinta dan kasih sayang. Artinya apa? Cinta sebenar itu akan hadir setelah seseorang, laki-laki dan perempuan, itu menjalankan akdun nikah di bawah sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hakikat cinta yang sebenarnya. Kalau tidak diikat dengan ikatan yang benar, ya, maka itu adalah cinta yang diliputi dengan hawa nafsu. Ya. Apa bedanya antara mawaddah rahmah?
Mawaddah ini adalah cinta, rahmat itu adalah kasih sayang. Mawaddah ini dia memiliki batas waktu. Artinya apa? Mawaddah dalam artian cinta di sini, dia memiliki batas waktu. Kenapa? Karena cinta itu ibarat dia hormon, dia hormon yang bakal habis sepanjang hidup. Jadi misalkan dalam hidupnya pernikahan 20 tahun, maka manisnya cinta itu mungkin dirasakan 5-10 tahun saja. Masih manggil sayang, ya, masih kemudian manja-manja mesra, masih kemudian sepiring berdua setiap harinya, ya. Kalau misalkan sesekali sih wajar lah, ya. Tapi kalau setiap hari selama 20 tahun, selama 5 tahun, ya, atau selama 10 tahun itu udah luar biasa. Ya. Artinya apa? Artinya itu cinta, karena masih diliputi cinta. Ibarat orang yang jatuh cinta, pokoknya pengennya gelendotan aja, pengennya makan berdua aja, pengennya pokoknya disapa setiap saat. Nah, ketika 10 tahun pernikahan, hal itu hilang, atau bahkan 5 tahun pernikahan pertama, itu sudah tidak lagi hilang, maka jangan khawatir. Jangan kemudian mengatakan, wah suaminya jangan-jangan nggak cinta, wah istri jangan-jangan nggak cinta. Bukan. Karena memang cinta mungkin sudah habis pada masa itu, di tahun-tahun pertama pernikahan, sudah dieksplor betul-betul. Ya, pokoknya pernikahan tahun-tahun pertama itu kita habiskan betul-betul penuh dengan cinta. Ya, puisi-puisi dibuat, ya, rayuan-rayuan gombal itu diciptakan. Kemudian perjalanan-perjalanan romantis, liburan-liburan yang kemudian menimbulkan kesan yang mendalam itu dilakukan. Itu pada periode pertama pernikahan. Setelah itu biasanya sudah tidak lagi seperti itu. Ya, karena apa? Udah mulai berpikir yang lain dan lebih praktis, gitu ya. Dan itu tidak perlu khawatir. Makanya Allah ciptakan setelah cinta, kemudian kasih sayang. Maka mengapa kemudian di usia pernikahan yang sudah puluhan tahun, Bapak Ibu di sini misalnya ada usia 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun pernikahannya, masih tetap kemudian mesra. Disitulah Allah berikan rahmatnya dalam rumah tangga tersebut. Bukan berarti yang tidak seperti itu tidak ada rahmat, ya. Karena masing-masing rumah tangga memiliki dinamika dan cara-cara yang berbeda untuk menumbuhkan romantisme dalam rumah tangga mereka. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-istimta'u bil halali, yaitu bersenang-senang dengan sesuatu yang halal. Maka ketika hikmah menikah, Rasulullah ditanya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita berhubungan dengan istri, bercanda dengan mereka, itu akan mendapatkan pahala? Maka kata Rasulullah, apakah kalau itu kamu lakukan di sesuatu yang haram, maka kamu mendapatkan dosa? Para sahabat mengatakan, oh iya tentu. Maka kata Nabi, begitu pula kalau kamu melakukannya terhadap sesuatu yang dihalalkan, maka dia mendapat pahala. Jadi al-istimta' bil halal, hubungan pernikahan yang diikat dengan ikatan syariat, maka setiap yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bercumbunya suami dan istri dapat pahala. Membuat istri tertawa, bahagia itu pahala. Istri juga begitu. Melihat suaminya pulang dalam keadaan gembira karena ingin bertemu istrinya, itu jadi nilai pahala. Pelayanan istri yang mendapatkan kalimat ucapan terima kasih dan kelembutan dari suaminya dan ridho suaminya itu menjadi pahala. Jadi ikatan halal ini pernikahan, ya, itu kita akan bisa menikmati dengan dapat bonus pahala lebih kurang begitu. Ya, berhubungan suami istri, ya, kemudian dapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-223. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ya, ibaratnya lahan, ya, lahan. Maka istri itu bisa didatangi dari sisi mana saja. Ya, tetapi tidak boleh melalui lubang anus. Ya, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sesuatu kenikmatan yang bukan hanya bisa menikmati, tetapi juga mendapatkan reward, mendapatkan pahala yang luar biasa. Dan yang kelima, hikmah daripada pernikahan adalah at-ta'awun bainaz zawjaini 'alal masalih ad-dunyawiyah wal masalih al-ukhrawiyah. Ya, ada hubungan saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, ya, antara suami istri tersebut untuk urusan dua. Yang pertama adalah kemaslahatan dunia, dan yang kedua adalah kemaslahatan akhirat.
Artinya apa? Artinya bagi calon suami dan istri atau yang sudah menikah, ya pastikan visi misi Anda berdua adalah untuk kebaikan bukan cuma di dunia, bukan cuma sekedar kesenangan dunia, tapi juga memiliki visi ukhrawi. Bahwasanya pernikahan ini sedunia, sesurga, gitu ya. Jadi dunia dan akhirat harus kita perjuangkan. Nah, disitulah ada hubungan saling tolong menolong, saling bahu membahu agar keduanya mendapatkan kebaikan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Amal masalihid dunyawiyah, sedang apakah itu maslahat duniawi? Yaitu seperti al-intifa' bil abna'i wa tarbiyatihim wa islahihim, yaitu memiliki anak keturunan dan mendidik mereka serta membuat mereka bermanfaat untuk kehidupan orang tuanya. Misal, kita mengajarkan anak-anak kita untuk dapat membaca Al-Quran, untuk bisa berbahasa Arab, untuk kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga kalau kemudian nanti orang tuanya meninggal dunia, dia bisa mendapat manfaat dari anak yang soleh tadi. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, ketika anak Adam itu mati, maka inqata amalu, amalannya terputus, illa min thalasin, kecuali 3 perkara. Apa itu? Shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, wal ilmu yuntafa bihi, dan ilmu yang bermanfaat, ya, dan waladun soleh yad'ulah, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang kita tinggalkan untuk anak-anak di dunia. Jadi kita didik anak kita untuk pintar, anak kita untuk belajar yang rajin, kita berupaya untuk membuat anak-anak kita itu berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga kalau mereka menjadi anak-anak yang sukses di dunia, dia akan berbakti kepada orang tuanya, dan itu tentu bermanfaat di dunia buat orang tuanya. Adapun di akhirat adalah kebaikan akhirat, yaitu at-tahaffuz minal wuqu'i fil muharramat kasyahwatil farji wa nadharul ain. Ya, yaitu menjaga dari terjatuh kepada sesuatu yang diharamkan seperti syahwatnya kemaluan, yaitu jatuh kepada perzinahan, ataupun wa nadharul ain, dan dosa mata. Wal i'anah 'alal ala ada'il ibadat, dan juga membantu untuk mendirikan atau melaksanakan peribadatan. Jamaah hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, dalam hikmah yang kelima ini yaitu saling tolong-menolong untuk maslahat. Tidak yang maslahat itu bukan hanya untuk kepentingan dunia, tapi juga untuk kemaslahatan dia di akhirat. Ya. Yaitu untuk apa? Untuk saling tolong-menolong, ya, menjaga dari terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan, ya, ataupun juga menjaga dari mata yang jatuh kepada dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini maka perlu ada kiat-kiat dalam rumah tangga yang harus dilakukan oleh setiap pasangan muslim. Karena tentu saya tidak selalu mengatakan tujuan rumah tangga itu bukan mencari bahagia, bukan, tapi untuk mencari ridha Allah dunia dan akhirat. Karena bahagia setiap orang itu sangat relatif dan berbeda-beda. Tapi kalau kita membahasakan, bolehlah kita membahasakan menuju keluarga yang bahagia. Tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Tidak banyak kiat yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, ya, untuk mencapai keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Cuman 1, ya, tapi turunannya banyak. Kiat itu adalah apa yang disebut dengan kiat imaniyah. Ya, kiat imaniyah. Apa itu kiat imaniyah? Yaitu keluarga bahagia yang berorientasi ibadah bersama. Artinya apa? Tolok ukurnya adalah seberapa besar perhatian rumah tangga itu terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap hubungan rumah tangga itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar itulah kebahagiaan yang akan dia dapatkan. Apa yang dimaksud dengan kiat imaniyah? Yang dimaksud dengan kiat imaniyah adalah suami istri atau keluarga berupaya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Contoh, ya, bagaimana seseorang tidak bahagia ketika suami istri itu dapat melaksanakan sholat bersama. Walaupun tidak lama, tidak perlu panjang-panjang sholat itu.
Ya, misal sholat malam. Ya, suami membangunkan istrinya, ya. Suami membangunkan istrinya. Atau sebaliknya, istri membangunkan suaminya. Mas bangun, yuk kita sholat bersama-sama. 2 rakaat saja, habis itu kemudian tilawah bersama. Ya. Jadi sholat inilah yang akan membuat seseorang menjadi lebih baik. Hubungan suami istri menjadi lebih sehat. Ya. Kalau orang setelah sholat kan nggak mungkin habis itu berantem. Karena apa? Ya Allah menjaga keduanya. Tapi kalau kemudian sholat enggak, ketika suaminya bangun atau istrinya bangun, waktu subuh suaminya nggak dibangunin, atau istrinya tidak dibangunin untuk melaksanakan sholat, cuek dengan hubungan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana kita bisa mengharapkan rumah tangga itu dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah. Padahal yang mendatangkan semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, misal setelah kita sholat bersama kepada Allah, tentunya juga membaca Al-Quran bersama-sama walaupun hanya satu ain. Ya, satu ain itu batasannya dalam Al-Quran ada tuh, kalau Al-Quran yang Indonesia itu ada ainnya di samping kirinya biasanya, samping kanannya. Ya, jadi kalau ngaji satu ain itu mungkin nggak sampai satu halaman, nggak nyampe satu muka, ya nggak sampai satu muka. Ada yang satu muka jadi 2 ain misalkan. Ya, hanya sebatas itu saja. Tapi justru ini membangun harmonisasi dan membangun romantisme yang luar biasa antara suami dan istri. Kenapa? Karena ikatannya adalah ikatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perlu setelah membaca Al-Quran itu kemudian membaca terjemahannya. Coba Dek, kamu baca terjemahannya, apa itu artinya? Nanti Mas baca tafsirannya. Gitu, nggak harus alim keduanya, nggak harus ulama gitu maksudnya. Nggak harus seseorang yang kemudian paham tentang agama dengan banyak dan melimpah ruah, tidak perlu. Baca Al-Quran, baca tafsirannya. Oh, maksudnya ini Mas ya, coba nanti kita dengarkan apa kata Ustadz. Atau kita nonton di YouTube tentang tafsiran ayat ini dan seterusnya. Kan setelah baca Quran bersama-sama, kemudian saling berbincang setelahnya, nggak mungkin kemudian tiba-tiba setan nimbrung, lagi baca Quran, setan nimbrung, nggak mungkin. Ya kan? Tapi kalau suami istri, misalkan pulang kerja, gitu kan, nggak disambut sholat, nggak kemudian malam juga nggak bangun, subuhnya juga lupa, ya, Quran juga nggak pernah dibaca, ya tentu yang ada di sekitarnya adalah godaan-godaan setan. Melihat tetangga depan rumah beli rumah motor baru, ya cerita istrinya, ya. Tetangga rumah beli handphone baru, kita cerita lagi sama istri, mah itu kemarin si temanku beli handphone baru, atau besok bulan depan aku juga beli ya, malu dong sana beli, masa aku enggak. Jadi urusan-urusan seperti itu, maka setan yang memberikan was-was dan gangguan kepada mereka. Tetapi kalau pendekatan mereka adalah pendekatan ukhrawi, ya, membaca Quran bersama, sholat bersama, maka tidak ada setan di antara kita berdua, istilahnya seperti itu. Ya. Kenapa? Allah jaga hubungan suami istri itu, karena apa? Ikatan yang diikat dengan imaniyah. Ikatan iman. Kemudian setelah itu saling mendoakan dengan bahasa yang mudah difahami. Nggak perlu doa-doa yang beribet. Kalau nggak ngerti dan susah menghafalnya, ya sudah. Dek, doakan abang ya. Bang, doakan adik bang ya. Ya, saya kira, ya Allah, ridhoilah istriku. Ya Allah, ridhoilah suamiku. Aku tahu ya Allah, dia manusia biasa, dia punya kekurangan. Istriku ya Allah, dia adalah juga punya kekurangan. Dia wanita biasa ya Allah. Dia bukan Khadijah, bukan Fatimah, bukan Aisyah radhiyallahu anhum. Ya Allah, ridhoi dia. Dia sudah berbuat semaksimal mungkin untuk mentaati suaminya ya Allah. Dan sebaliknya, istrinya juga begitu. Ya Allah, suamiku sudah keluar seharian. Dia sudah mencari rizki untuk menafkahi aku dan anaknya ya Allah. Dan ya Allah, dia telah beribadah kepadamu sepanjang hari selama dia bekerja di luar sana. Ya Allah, maka jaga dia. Maafkan dia ya Allah dan ampuni dosanya. Sungguh aku telah ridho apa yang telah dilakukan kepadaku. Coba itu. Ya, kalau suami istri saling mendoakan seperti itu, kan nggak mungkin tiba-tiba besok pagi ribut, berantem. Ya, Bu, mana sepatu saya, Bu? Bu, mana koseki saya, Bu? Nggak akan terjadi. Uang malamnya dibuka dengan sholat, paginya dibuka dengan baca Quran, ya, mau berangkatnya saling mendoakan habis sholat subuh. Kan nggak mungkin setan nimbrung lagi, kan? Kapok dia berada di antara dua suami istri yang modelnya kayak begitu. Ya. Dan itu nilainya luar biasa. Ini perlu dicoba nih ya, Bapak Ibu yang usia pernikahan sudah 10, 15, 20 tahun. Nah, ini kiat imannya ini perlu dicoba. Ya, coba dicoba. Nanti sama si istrinya bilang, Dek, mohon maaf Dek ya, abang selama ini misalkan banyak melakukan kesalahan kepada kamu ya, maafkan abang Dek ya. Kita saya doakan mungkin selama ini abang salah, ya mungkin kita jauh dari Allah gitu ya. Maka insya Allah nanti Allah akan datangkan keberkahan dalam hubungan rumah tangga. Para istri juga begitu, ya minta maaf pada suaminya, duluan aja, ya duluin kepada suaminya. Enggak, itu bukan aib.
Justru Allah akan datangkan kemuliaan kepada rumah tangga yang seperti itu karena apa? Dia memasrahkan kepada Allah dan dia memintanya kepada Allah. Ya. Insya Allah nanti Allah akan berikan keberkahan dan tentunya romantisme baru. Ya, pernikahan sudah 10-20 tahun, kemudian mengulangi itu bukan kemudian liburan ke Eropa, ya, bukan kemudian saling menghambur-hamburkan uang buat hobi yang sama-sama dia suka, nggak sampai seperti itu. Cukup minta yang perempuan cium tangan suaminya, meminta maafnya, kemudian zikir doa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami juga begitu. Habis itu mau tukeran hadiah nggak apa-apa, urusan lain itu. Tapi ikatan kepada Allah ini dua-duanya harus dikuatkan. Sisanya nanti Allah akan tunjukkan kepada kita indahnya rumah tangga kita yang diikat dengan ikatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, coba biasakan zikir bersama. Nggak usah banyak-banyak, 5 menit aja. Jadi zikir pagi dan petang itu dibaca rame-rame sama istrinya. Ya. Asbahna wa asbahan mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wal mulku wal hamdu kullu syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah. Minta sama suami istri. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan hari ini wa khaira ma ba'dah, dan kebaikan setelahnya. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Dan ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan hari ini dan keburukan hari setelahnya. Kita minta kepada Allah. Ya, nah masa setelah minta doa begitu akhirnya pagi-paginya berantem gara-gara nggak dibuatin teh atau nggak ada makan pagi misalkan. Nggak akan terjadi. Wallahi itu nggak akan terjadi. Bagaimana mungkin suami istri yang diikat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan berantem cuman gara-gara hal yang remeh. Yang remeh itu toh bisa dilakukan oleh masing-masing pasangan. Itu nggak akan terjadi, ya. Dan yang terakhir, mungkin kalau suka puasa, adakan buka bersama, ya. Misalkan puasa Senin, puasa Kamis, adakan sama-sama buka bersama. Mas pulang buka di sini Mas ya, nanti aku masakin. Wah, masya Allah. Suami juga begitu. Dek, abang pulang cepet nih dek. Nanti ada apa di rumah misalkan? Wah, nggak ada apa-apa bang. Ya udah, nanti abang belikan apa? Kamu mau apa? Mau martabak? Mau pisang goreng? Atau mau klepon? Misalkan kan kita nggak tahu kesukaan istri kita masing-masing kan? Jadi tanyakan sama istri, ya. Jangan egois, jangan jual mahal, jangan belagu lah ya kan ibaratnya itu. Udah tanya sama istri. Apa dek? Mau cireng aja dek, cireng. Atau misalkan apalah yang di hari ini disukai oleh istri-istri atau pasangan-pasangan kita hari ini. Nanti kita buka bersama deh ya. Pokoknya kamu gak usah masak, kamu mandi yang cantik. Pokoknya nanti abang datang, kamu udah tinggal buka bersama, kan enak begitu. Jadi ikat imaniah dalam rumah tangga itu saja yang kita perlukan. Hubungan suami istri yang dibalut dengan ketaatan kepada Allah. Kalau ikatan itu dibangun, maka suami istri nggak peduli. Dia mau tinggal di bawah kolong jembatan, ibaratnya mau ngontrak, mau kemudian tinggal di rumah mewah, nggak ada bedanya. Karena apa? Itu tidak mempengaruhi hubungan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rumah itu kan yang penting dia bisa tinggal, dia bisa sholat di dalamnya, dia bisa makan, dia bisa berteduh dari panasnya matahari dan dinginnya hujan. Ya. Jadi justru kalau yang rumah-rumah ngontrak-ngontrak kayak kami ini misalkan, ya kan nggak capek ngurusinnya. Ya. Kalau rumahnya besar kan susah. Bersihin, yang ngepelnya lah, nanti kalau berantakan ngerapihinnya susah lagi. Kalaupun kita nggak mau capek, panggil orang, bayar lagi kan susah. Tapi kalau rumahnya sederhana, ya cuman kamar seadanya, dari depan ke belakang bisa dijangkau dengan ngesot misalkan, kan gampang nyapunya ibaratnya. Kalau rumahnya dari satu ke tempat lainnya mesti pakai lift misalkan, atau mesti pakai kereta dorong misalkan, kan capek bersihinnya ya. Belum lagi nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rumah sederhana, ya kalau anaknya 4, ya berarti kamarnya 4 atau 2 misalkan, dibagi 2 ya. Tapi kalau kemudian kamar anak udah nggak punya anak, kamarnya ada 8 misalkan. Suami istri ya nggak punya anak, kamarnya 8, mau diapain? Atau misalkan anaknya cuma 1, tapi rumahnya ya luar biasa kayak hotel, ya, nggak ada nempati. Akhirnya pakai siapa? Ya pakai pembantunya, ya. Atau anak-anaknya pun di kamar sendirian, suami istri juga punya kamar sendirian. Itu tidak diikat dengan ikatan imannya. Kenapa sih kemudian kita tuh perlu kemudian membangun hubungan atas dasar iman ini? Karena jelas dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat ke-43. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya Allah dialah yang menjadikan orang itu tertawa atau menangis. Artinya tertawa dalam kebahagiaan, menangis dalam kesedihan. Maksudnya apa? Kalau kemudian
hidup kita itu susah, artinya Allah menjadikan mereka menangis. Kenapa mereka menjadi susah? Karena mereka jauh dari Allah. Kan jangan dilihat susah itu bukan karena dia nggak punya duit, ya, bukan. Tapi karena jauh dari Allah. Ya, berapa banyak orang punya duit, tapi kemudian nangis, tetap aja nangis. Kenapa? Istrinya tiba-tiba selingkuh. Suaminya tiba-tiba selingkuh. Nangis kan dia kepada Allah. Kenapa? Ya, padahal rumahnya sudah mewah, duitnya sudah banyak, statusnya populer, selebriti misalkan. Ternyata dia tidak dapatkan itu semua. Dengan semua fasilitas yang seharusnya orang bisa tertawa bahagia, dia harus menangis. Kenapa? Karena mungkin suami atau istrinya berkhianat. Atau dia punya anak, tapi anak-anaknya kemudian tidak menghormati orang tuanya. Artinya apa? Kalau kita ingin senantiasa tertawa bahagia, atau bahkan kalaupun harus menangis dengan tangisan bahagia, maka lakukanlah semua hubungan rumah tangga itu dengan hubungan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin tidak pernah terfikirkan oleh pasangan-pasangan suami istri. Karena dalam kehidupan mereka namanya bahagia itu, Ustadz, ya, punya rumah yang memadai, punya kendaraan yang cukup, ya, kemudian punya gaji yang bisa menghidupi dan bisa menabung. Seolah-olah kalau misalkan punya pendapatan dan nggak bisa nabung itu nggak bahagia. Jadi bahagia hanya untuk orang kaya misalkan. Nggak begitu ceritanya. Jadi urusan pernikahan itu adalah, kalau kata Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau di awal kita sudah mengikat rumah tangga itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya jalan-jalan berikut yang dia tempuh adalah jalan menuju Allah. Iya kan? Ini kan logika sederhana. Jadi kita mengikat dengan ikatan Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, amma ba'du. Ya, saya nikahkan dan kawinkan kamu dengan bla 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 dan seterusnya. Dibuka dengan ikatan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan ini adalah ibadah pernikahan itu, maka sudah sepatutnya langkah-langkah selanjutnya tentunya adalah langkah yang juga peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kepada Allah? Kenapa kemudian kita harus sholat sama-sama? Bahkan dalam surat Thaha ayat ke-132 Allah taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa." Ya, dan hendaklah kamu perintahkan keluarga kamu itu untuk mendirikan salat. Artinya untuk apa? Untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu dalam melaksanakan salat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta kepada kamu rizki. Nahnu narzukuk, karena kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Wal 'aqibatu littaqwa, dan sungguh akhir yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau membaca kita sekilas, atau ini adalah sebuah teks yang ditulis di signboard misalkan, kita baca di pinggir jalan atau kita baca di sekolah, judulnya dirikanlah kamu sholat, ya, maka Allah akan berikan rizki. Ya, atau misalkan dirikan oleh kamu sholat, kami tidak perlu rizki kamu, kamulah yang perlu rizki dari aku. Kan seolah tidak ada korelasinya, ya, jamaah muka Allah Subhanahu wa taala. Antara apa hubungannya sholat kok Allah tutup dengan la nas'aluka rizqa. Allah perintahkan, hei kamu sholat, saya tidak perlu rizki dari kamu. Ya kan? Karena kami memberikan rizki. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, rumah yang dipenuhi dengan peribadatan kepada Allah, rumah tangga yang diliputi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengkaruniakan rizki ke tengah rumah tangga tersebut. Orang rumah tangga suami istri yang menjaga sholatnya. Orang yang kemudian rumah tangga yang sibuk membaca Al-Quran, ya, maka Allah akan mendatangkan rizki kepada rumah tersebut. Bukan dibalik, ya, sibuk mencari rizki, ya, atau sibuk kemudian mencari dunia, ibadah ditinggalkan, nanti rizki akan melimpah kebalik. Ya. Jadi orang-orang beriman mikirnya terbalik, harus beribadah kepada Allah, maksimalkan peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti rizki akan datang dengan sendirinya. Loh, ikhtiarnya gimana Ustaz? Ikhtiar tetap, maksudnya adalah jangan kemudian gara-gara kerjaan Anda dengan alasan mencari rizki, Anda meninggalkan sholat subuh, meninggalkan sholat zuhur karena rapat, atau kemudian meninggalkan asar karena masih di jalan, maghrib dan isya lupa karena ketiduran. Jangan sampai seperti itu. Tetapi maksimalkan ibadah. Allahu Akbar, langsung sholat. Ya.
Udah, ini gimana kerjaan? Tinggal aja. Dagangan gimana? Tutup aja sebentar, cuma 10 menit doang. Ya, subhanallah. Ini dibalik. Jadi kalau kata Allah, dalam ayat ini seolah menegaskan kepada kita, dengan kamu taat kepada Allah, jangan khawatir tentang rizki yang Allah berikan kepada kamu. Karena suami menikah dengan istri, istri punya rizkinya sendiri, suami punya rizkinya sendiri. Istri melahirkan anak, anak punya rizkinya sendiri, suami tinggal mencari dan menjemputnya. Tapi yang kita garis bawahi, rizkinya sudah Allah tetapkan. Ketika roh manusia ditiupkan ke Bani Adam, ke jasad Adam itu, maka Allah sudah tetapkan 4 hal. Ya kan? Umurnya, rizkinya, jodohnya, ya, takdirnya, ajalnya, baik atau buruk. Udah ditetapkan. Jadi tidak ada yang perlu kita beratkan untuk urusan dunia ini. Nah, kalau perlu introspeksi. Nah, ini perlu mungkin rumah tangga mungkin perlu introspeksi. Kenapa kehidupan saya itu sulit banget? Kenapa rumah tangga saya itu nggak ada yang pernah beres? Ini perlu introspeksi. Jangan-jangan memang ibadah kita bermasalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, salat bukan untuk kaya, sedekah bukan untuk kaya. Puasa kita bukan untuk sehat, bukan. Kita melaksanakan semua itu karena perintah Allah. Karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian karena ketaatan itu Allah berikan kita kekayaan, memang itu rezeki kita di dunia. Kalau kemudian karena puasa itu kita sehat walafiat, maka memang itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan sedekah dan zakat kemudian kita tidak pernah, ibaratnya uang tuh nggak habis-habis, memang Allah yang rezekikan itu kepada kita. Tapi jangan dibalik, sibuk mencari kerja, lupa ibadah. Ketika kemudian susah, minta nyalakan Allah, itu salah. Yang ada ketika kita bermasalah, kita yang salah. Jangan-jangan ibadah kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita kurang minta sama Allah. Bagaimana cara minta kepada Allah? Itu beribadah. Jangan ketika susah kita minta sama Allah, ketika senang kita lupakan Allah. Padahal kata Allah dalam satu hadis qudsi, ingatlah Allah dalam keadaan senang, ya, Allah akan mengingat kamu dalam keadaan susah. Ya, kalau dalam keadaan susah ingat mah wajar, memang sudah wayahnya. Manusia itu kalau susah nyarinya Allah. Tapi ketika senang, ingatlah Allah. Nanti dalam keadaan kita susah, tanpa kita minta, Allah akan datang memberikan bantuannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu korelasi antara ibadah dengan datangnya rizki. Rizki sudah ditetapkan. Tapi ibadah kita kepada Allah, keselamatan kita di akhirat, itu kita belum tahu apakah kita selamat atau tidak selamat. Maka pastikan apa yang kita lakukan adalah perkara-perkara yang iman, menguatkan iman kita kepada Allah, baik dilakukan bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul baitil ladzi yuzkaru Allah fihi," perumpamaan rumah yang senantiasa ada zikir di rumahnya, ada tuntutan ilmu, ada kajian ilmu, ada tilawatul Quran, ya, ada saling berzikir, melaksanakan sholat, itu semua artinya zikir. Jadi zikir itu artinya mengingat Allah. Bentuknya bisa doa, bisa sholat, bisa zikir, bisa menuntut ilmu, bisa membaca Al-Quran, bisa mentadaburinya, itu semua adalah makna zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan rumah yang suka melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi, dan rumah yang tidak pernah ada kalimat Allah dilantunkan di dalamnya, matsalul hayyi wal mayyit, itu ibarat hidup dan mati. Hidup artinya harmonis, rukun, ya. Tapi kemudian mati artinya terpisah dan terpecah. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan Nabi SAW menyarankan kita laki-laki yang sholat berjamaah di masjid, disunahkan untuk pulang ke rumah untuk melaksanakan sholat sunnah. Untuk apa? Agar keluarga mendapat hak yang sama. Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, "Idza qadha ahadukum salatahu fi masjidih, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira." Apabila seorang laki-laki yang melaksanakan salat di masjid, falyaj'al, maka jadikanlah li baitihi nasiban, hendaklah dia memberi rumahnya itu bagian dari salatnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira, karena Allah akan menjadikan kebaikan bagi penghuni rumah kalian. Ya, artinya apa? Kita salat wajib di masjid, sholat sunnah di rumah. Nanti keberkahan yang kita bawa, yang dapatkan dari masjid itu akan terbawa ke rumah. Sehingga rumah kita diliputi keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin kajian kita yang sedikit ini terkait hikmah pernikahan dan kiat imaniyah yang harus kita lakukan selama berumah tangga. Ini bisa berlaku untuk orang yang belum menikah,
yang sudah menikah, yang pernikahannya panjang, yang pernikahannya lama, yang baru sebentar, ataupun yang ingin menikah lagi. Ini juga bisa dilakukan. Karena poin permasalahannya adalah hubungan dengan Allah, bukan hubungan dengan manusia. Permasalahan-permasalahan rumah tangga, mau nikah satu, monogami, poligami, mau banyak, mau sedikit, mau lama, mau sebentar, itu masalahnya seberapa besar dan dekat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan Allah antara suami istri, maka rumah tangga semakin baik. Sebaliknya, jauhnya mereka kepada Allah, maka rumah tangga pun semakin jauh. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika kita menemukan kasus ada orang yang tidak diketahui asal-usul keluarganya, misal anak yang dibuang tidak diketahui orang tuanya, sudah memasuki usia dewasa dan menikah, setelah orang tersebut menikah bertahun-tahun dan memiliki anak, baru diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung orang tersebut. Bagaimanakah status pernikahannya, Ustadz? Status pernikahannya otomatis batal ya. Kalau dia tahu akhirnya ternyata dia adalah saudara kandung, maka otomatis batal. Maka adapun bagaimana status pernikahan yang hubungan yang lainnya ya, karena ketidaktahuan mudah-mudahan Allah ampuni. Tapi bagaimana hubungan setelah itu ya harus pisah, karena ada saudara, bukan tidak halal untuk kemudian terus bersama dalam ikatan rumah tangga. Allah alam bishawab. Adapun yang sudah berlalu dan tidak diketahui, ya awalnya ya yang tidak diketahui itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak mendapatkan beban syariat atau dosa karena melakukan perbuatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dari Ibu Alifah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Berdosakah jika istri menuntut tidak tinggal bareng mertua atau ipar? Bagaimanakah idealnya sebuah rumah tangga? Itu bukan tidak berdosa lagi, itu memang hak yang harus dia terima. Seorang istri, dia punya hak untuk meminta kepada suaminya untuk tinggal dalam rumah tangganya sendiri, tidak bersama dengan orang tua. Apalagi misalkan ada ipar. Ya, kalau misalkan dalam rumah tangga itu ada ipar yang masih tinggal, maka sudah menjadi kewajiban suami untuk segera pisah dari rumah tangga, dari satu rumah bersama orang tua tersebut. Ini sering terjadi di kalangan masyarakat kita, dan ini juga saya himbau kepada Bapak Ibu yang punya anak dan masih berat untuk berpisah dengan anaknya, itu tidak boleh dilakukan. Ya. Ini kadang-kadang sebabnya karena orang tuanya sendiri alasannya tidak mau jauh dengan anak. Ya, kalau memang tidak mau jauh dengan anak, maka carikan rumah di sekitarnya, atau Anda ngontrak keluar daripada situ. Kalau alasannya, wah sayang uang kontrak yang aja beli rumah, nggak akan kejadian beli rumah kalau caranya seperti itu. Alasan-alasan orang tua, nggak usah, ini ngontrak sayang duitnya, tiap bulan keluar harus ngontrak rumah, di sini aja. Kasus yang akan menimpa, atau kemudian perbuatan terlarang atau dosa yang mungkin akan muncul di tengah rumah tangga seperti itu jauh lebih besar dan harus kita cegah daripada harus kehilangan tiap bulan ngontrak di luar. Ya, karena selain itu juga, memang dalam Islam tidak diperkenankan untuk tinggal satu rumah itu ada dua kepala keluarga, itu tidak diperkenankan. Ya, jadi berdosa kalau Ustaz nggak berdosa, itu adalah hak yang harus istri terima dari suaminya. Mas, kalau bisa ngontrak aja Mas, kan ini nggak enak kita nih mau apa-apa, Mas, ada bapak, ada ibu, atau misalkan cuma ibu aja gitu. Kalau ibu mau tinggal sama kita nggak apa-apa, tapi memang kita pemegang kendali, dalam artian ya kita yang bertanggung jawab atas rumah itu. Kalau misalnya di rumah ibu atau rumah bapak, kan pemegang kebijakannya orang yang pemiliknya kan, kita hanya numpang gitu, dan numpang itu tidak enak gitu. Berbeda kalau gimana kita ngontrak aja. Itu adalah hak ya. Jadi ibu bapak juga, terutama bapak ibu yang punya anak, sayang banget sama anaknya setelah menikah, bagi yang anaknya perempuan jangan dicegah untuk dia ikut kepada suaminya, dan bagi anak laki-laki ya, kemudian dia harus tahu tanggung jawab kepada ibunya, tapi jangan juga dilarang kalau kemudian dia ingin mandiri bersama istrinya membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya Bapak Ibu? Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Mayang. Saya Mayang, Ustaz. Saya mau bertanya, mungkin agak jauh dari temanya ya sekarang ya, Ustaz. Mengenai ini Ustaz, lamaran dalam syariat Islam tuh lamaran tuh disebut apa ya, meminangkah atau apa gitu ya Ustaz. Terus yang mau saya tanyakan, saya misalkan sebagai pihak wanita yang putri kami itu akan dipinang oleh seseorang, dalam syariatnya itu apa aja yang perlu sebagai pihak wanita tuh yang perlu diketahui Ustadz?
dalam syariatnya seperti apa gitu, step-stepnya gitu Ustaz. Itu aja sih pertanyaan anak Ustaz. Baik. Baik, Baik. lumayan. Jadi dalam Islam dikenal dengan istilahnya khitbah, yaitu melamar. Seorang lelaki melamar seorang wanita untuk dijadikan istrinya. Apa saja perlu diketahui? Yang perlu diketahui adalah hal-hal yang bersifat teknis. Ya, apa yang maksud dengan bersifat teknis itu? Ya seperti misalkan apa saja yang bisa dilakukan sebagai seorang wanita misalkan. Kemudian nanti plannya setelah menikah itu apa yang akan dilakukan atau punya mimpi apa yang ingin dikejar misalkan. Atau kemudian bagaimana kalau suaminya nanti kerja jauh bla bla dan sebagainya. Jadi lebih kepada teknis ya. Bukan berbicara masalah-masalah yang aib gitu. Misalkan dulu punya mantan berapa itu nggak usah ditanyakan misalkan. Ya, kemudian ya paling hal-hal seperti itu aja jadi teknis yang sifatnya adalah sifat teknis. Dan tentu dalam masa khitbah ini juga sebenarnya tidak diperkenankan untuk kemudian hubungan yang jauh antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, karena biasanya terjadi di tengah masyarakat kita juga fitnahnya orang-orang yang khitbah ini seolah-olah khitbah itu adalah tanda jadi atau pasti jadi gitu. Padahal khitbah itu belum apa-apa, dia hanya baru menutup pintu bagi orang yang mau datang setelahnya. Tapi bukan jadi hak milik, tanda kutip ya, berbeda dengan ketika akad nikah. Kalau kita sudah melakukan akad nikah, maka istri sudah tanda kutip menjadi hak milik bagi suaminya, sehingga tidak ada boleh satupun yang melamar atau kemudian menginginkan istrinya, itu nggak boleh sama sekali. Tetapi kalau masih lamaran, bisa saja si fulan ingin dia, tapi nunggu sampai pintunya dibuka kembali. Gitu ya. Maka tidak boleh seorang laki-laki maupun perempuan dalam prosesi khitbahnya atau dalam masa lamaran itu kemudian dia misalkan pergi jalan-jalan, hangout, atau kemudian nonton, atau kemudian melakukan perbuatan-perbuatan seperti layaknya orang yang pacaran. Maka dalam Islam itu antara jeda ke lamaran, kemudian ke nazar, kemudian sampai ke akad nikah itu tidak boleh berlama-lama, karena semakin lama urusannya itu maka semakin menimbulkan banyak fitnah. Apa yang dilakukan? Dilakukan adalah an-nazar. Kalau dulu kan disebut dengan ta'aruf itu zaman dulu, karena saya misalkan sama istri nggak kenal. Ya, saat itu apa yang saya tanyakan Ustadz kepada istri waktu itu, saya hanya bertanya apa plan anti atau plan mbaknya ketika nanti menikah dengan saya. Ya, kemudian cita-cita apa yang pengen diraih yang belum selesai, karena waktu itu saya menikah dengan istri beliau baru lulus pesantren gitu ya, baru ngabdi. Beliau ingin kalau bisa saya pengen lanjutkan kuliah gitu kan, kemudian saya pengen punya anak berapa banyak misalkan, itu tergantung pemberian, atau kemudian nanti tinggal sama saya maunya seperti apa, maunya tuh nanti kalau kamu jadi nikah dengan saya, apa yang dalam benak kamu ketika bersama dengan saya, itu suruh sampaikan aja gitu. Karena belum kenal kan, kemudian saya melihat fisik istri saya. Berbeda kalau sudah kenal, mungkin masuk step selanjutnya, yaitu hal-hal yang disenangi atau yang tidak disenangi. Apa yang disenangi seorang kamu dari calon suaminya, apa yang tidak disukai bagi seorang pasangannya. Paling hal-hal yang lebih kepada normatif mungkin ya. Jadi sesuatu yang memang itu hari-hari terjadi kepada kehidupan pasangan suami dan istri. Apa yang disuka, apa yang tidak suka. Nah, ini ada panduan ahkam khitbah. Ya, hukum-hukum khitbah ini saya bacakan. Yang pertama adalah an-nazar, yaitu melihat. Idh yajuzu nadharu al-khatib wal makhtubah ila ba'dihima. Dibolehkan melihat bagi yang melamar kepada perempuan yang dilamarnya. Ya, kedua-duanya boleh saling melihat. Ya, bahkan yang ekstrim dalam mazhab Hanafi itu boleh melihat apa yang pengen dia lihat. Mau lihat kakinya kayak gimana, putih, berbulu atau tidak, melihat rambutnya hitam pekat atau enggak, rontok atau enggak, itu sampai seperti itu. Tapi kita tidak menggunakan mazhab itu, kita hanya melihat apa yang bisa kita tampak dari keseharian dia, itu muka dan telapak tangan. Ya. Di hadis Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, annahu khutiba imra'atan. Faqala Nabi SAW, dia melamar seorang perempuan. Nabi bersabda, in unzur ilaiha, kamu lihat kepada perempuan tersebut. Fa innahu ahra yu'addama
bainakuma. Karena boleh jadi karena kamu melihat perempuan itu bisa melanggengkan hubungan pernikahan kalian berdua. Artinya tidak bisa dipungkiri kesukaan laki-laki dan perempuan secara fisik itu tidak boleh dihilangkan. Ya, jangan kemudian atas nama sunnah katakan begitu agama, udah nggak usah ngeliat fisik, nggak usah ngeliat, nggak usah nazar-nazar, pokoknya husnuzon aja sama Allah, kalau memang jodohnya pasti akan bagus. Nggak gitu juga gitu ya. Islam sampai memperhatikan bab-bab yang menjadi kesukaan bagi kedua pasangan, salah satu dengan melihat fisik. Jangan-jangan kalau apalagi foto sekarang kan dari CV, bening banget ya kan, mukanya nggak ada jerawatnya, putih mengkilat gitu kan, ternyata pakai aplikasi ya. Begitu ngeliat aslinya, loh kok jauh ini ya, itu udah pembohongan publik namanya. Jadi boleh kita menyaksikan. Bahkan sampai hari ini nazar masih diperbolehkan. Saya pernah berdebat dengan salah seorang kiai lah katakan begitu, karena nggak boleh nazar anaknya. Saya bilang, loh nazar itu menjadi sunatullah, kenapa dilarang? Nanti nggak jadi Ustaz. Kalau nggak jadi gimana? Nggak jadi nggak apa-apa. Saya bilang, apa masalahnya? Justru nazar itu untuk memastikan dan menguatkan keyakinan dia selama ini. Kalau emang dia jodoh saya, pasti Allah nggak akan salah memilih dia buat saya fisik maupun psikisnya. Ya, jadi boleh melihat. Kemudian al-azmu wal jiddiyah. Jadi kesungguhan, memang dibolehkan melihat itu setelah ada kesungguhan untuk ingin menikahi sang perempuan tersebut. Fayushra'un nazar ilal maktubah ba'dal azmi ala khitbatiha. Jadi bolehnya melihat itu setelah ada kesungguhan, memang niat ingin menikah. Ya, jadi melihat itu bukan buat main-main, bukan penasaran, misalkan karena akhwatnya bercadar, saya pengen tahu akhwatnya bercadar itu seperti apa, itu dosa besar jadinya. Ya, karena mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan lainnya adalah al-khulwah, yaitu berkhulwat. Ya. Wa yahrumul khulwatu bainal khatib wal maktubah, diharamkan khulwat di antara yang melamar dan yang dilamarnya. La yukhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'adi mahram. Tidak diperbolehkan ya berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan kecuali bersama mahramnya. Ya. Mungkin itu ya Bunda yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jazakumullah khairan. Baik, Ustadz, dari Ibu Dewi Puspitasari, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Bagaimana kedudukan nikah sirih dalam Islam? Bolehkah? Bagaimana apa? Apa? Bagaimana kedudukan nikah? Ustadz? Nikah sirih. Nikah siri. Nikah siri dalam ya, Islam. Siri. Bukan sirik. Bolehkah? Bukan sirik. Bolehkah berkali-kali setelah cerai nikah siri lagi dengan yang lain, bercerai kemudian nikah siri lagi dengan lelaki lain lagi, San? Boleh nggak, San? Berkali-kali, guys. Kalau berbicara bolehkah nikah siri gini, jadi istilahnya dulu kita definisikan dengan baik dan bijak. Ya. Nikah siri itu adalah nikah yang tidak tercatat oleh KUA atau oleh negara. Ya, ingat. Tetapi secara rukun nikahnya itu sah. Rukunnya dipenuhi. Apa rukun itu? Ada pengantinnya, ada laki-laki, ada perempuannya. Ada kemudian saksinya. Saksi itu tentu dari yang dibenarkan ya, dari kedua belah pihak. Kemudian ada maharnya. Ya, kemudian ada akad nikahnya, ya. Ada yang menikahkan, ada walinya. Ya, jadi ada yang menikah, ada saksi, ada mahar, ada wali, dan kemudian ada akdu nikah. Itu rukunnya. Kalau rukun itu terpenuhi, maka sah saja pernikahannya. Nah, itu disebut dengan siri, tapi tidak didaftarkan di KUA. Lalu gimana Ustaz kalau orang itu cerai kawin dengan cara siri? Ya, tidak ada masalah, tapi secara hukum agama dia dibenarkan asal syarat tadi dipenuhi. Masalahnya hari ini kalimat nikah siri itu menjadi negatif karena rata-rata banyak orang yang nikah itu menghilangkan rukun nikah. Kalau dia menghilangkan rukun nikah, misalkan nikah nggak pakai wali, ini banyak sekali. Nikah nggak pakai wali, maka itu batil kata Nabi. Terus bagaimana hubungan mereka, Ustaz? Hubungan mereka zina sepanjang hubungan pernikahan tersebut. Ya. Asal rukunnya terpenuhi, maka nikah syarat saya terpenuhi, dia nikahnya sah. Memang tidak terdaftar. Gitu. Sehingga kalau dia kemudian cerai, ya yang penting kalau sudah cerai, jangan langsung nikah. Cerainya kenapa? Kemudian iddahnya berapa lama, diselesaikan dulu. Jangan sampai mentang-mentang nikah siri, ini perempuannya cerai, besok udah kawin lagi. Nggak boleh, itu jadi haram. Karena dia masih dalam masa iddah. Dikhawatirkan nanti ketika dia punya anak, masih ada, ternyata itu adalah jejak peninggalan suami yang sebelumnya. Maka tetap hukum-hukum nikah itu harus dipenuhi, iddahnya dipenuhi. Misalkan iddahnya 3 kali quru, 3 kali suci.
Berarti kan 3,5 bulan tuh, atau 4 bulan misalkan. Ya harus dipenuhi itu dulu. Nggak boleh buru-buru karena pengen kawin lagi, ya. Jadi main asal labrak aja, nggak boleh. Ya, jadi harus dipenuhi rukun, syarat, dan ketentuan yang berlaku. Jadi tidak ada masalah kawin cerai dalam nikah siri. Ya, yang tidak boleh adalah ketika pernikahan itu menghilangkan syarat dan rukun yang berlaku. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Bolehkah menunda mempunyai anak setelah pernikahan, Ustaz? Alasannya apa? Kalau alasan syar'i tidak mengapa. Alasan syar'i itu misalkan sakit, ya, kalau dia melahirkan sekarang, maka akan berimbas kepada si bayi ataupun kepada si ibunya. Atau misalkan saya melihat sakit aja sih alasan syar'inya, tidak ada alasan yang lain. Misalkan kalau alasannya karena ekonomi, nggak punya uang, misalkan, atau alasannya urusan dunia lainnya, itu bukan alasan syar'i. Jadi kalau mau nunda, ya tundalah dengan KB alami, ya. Jangan karena kalau memang alasan itu syar'i maka diperbolehkan. Atau misalkan LDR, istrinya sedang menjalankan kuliah jauh di negeri orang. Misalkan dia, saya pernah punya ponakan dulu melanjutkan S2 di Jerman misalkan, suaminya di Indonesia, sehingga tidak mungkin ketemu. Dan kalau dia harus hamil akan ada keberatan, artinya istrinya akan kesulitan, jauh dari suaminya, ya kan, suaminya pun juga tidak bisa membantu istrinya. Itu boleh jadi masuk kategori darurat. Tapi kalau dua-duanya ada di rumah, bekerja masing-masing, kemudian juga sama-sama bekerja dan kuliah, kenapa harus dilarang? Saya waktu punya anak pertama, saya masih semester 7, ya, istri saya di rumah. Dan kalau dibilang ada kerjaan, ya kalau dibilang maksudnya kerja adalah seperti kebanyakan manusia orang, saya nggak ada kerjaan saat itu. Tapi dengan izin Allah, ya anaknya lahir, 1, 2, dan seterusnya sampai hari ini, ya itu tidak jadi masalah. Intinya, pasrahkan dan husnuzon kepada Allah, bahwasanya Allah tidak menjodohkan kepada kita dan memberikan anak keturunan kepada kita, melainkan Allah juga sudah menyiapkan keperluannya untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin terakhir kali, Ustaz, dari Anda, Ustaz. Monggo. Dalam tadi menarik, Ustaz, kiat-kiat dalam menjalankan kiat-kiat imaniyah tadi, Ustaz, ya. Artinya kita manusia pastinya kan, Ustaz, imannya, Ustaz, kadang naik, kadang turun, kadang cenderung turun terus. Nah, ini kira-kira gimana, Ustaz? Artinya satu sisi kita pengen punya keluarga yang memang terus tadi ya menjalankan semua kiat-kiat imaniyah, tapi tadi juga gimana secara mungkin ke diri kita masing-masing seperti itu, Ustaz, biar tetap bisa istiqomah, Ustaz, pastinya. Nah, itulah fungsi pasangan tadi, ya, pasangan suami istri, fungsinya apa? Fungsinya agar saling mengingatkan, saling ta'awun, saling menasehati. Dan yang dinasehati harus ingat bahwasan itu adalah kepentingan ukhrawi, hubungan dia sama Allah. Misal, Bang, ayo sholat, Bang, udah lama nih, Bang, nggak ngaji, kapan ngaji lagi, Bang? Misalkan, ayo dek, sholat deh, jangan malas. Ayo abang bantuin misalkan, ayo abang temenin, ayo wudhu bareng-bareng gitu. Jadi kalau perlu misalkan suami udah sholat nih di masjid, pulang kok istrinya belum sholat, ayo dek imaman sama abang, lu abang udah sholat, ayo pokoknya kita sholat, nggak apa-apa tuh, karena nemenin istri, biar apa? Istri semangat lagi, bahwasanya ternyata suaminya perhatian dengan ibadah dirinya. Atau juga gitu, pokoknya baca Quran, ayo deh abang temenin misalkan, ayo mas, aku temenin mas, aku baca, mas bener dengerin ya, gitu, nggak apa-apa tuh. Pokoknya untuk urusan-urusan terkait ketaatan kepada Allah, harus lapang dada nih suami istri. Jangan tuntutan aja yang dihadapkan, yang diminta sama pasangan kita. Kamu mas, hari ini salah kamu nih mas, aku kan begini gara-gara kamu nggak pernah ngajak aku sholat, nggak pernah ngajak. Itu juga bukan sekarang. Nanti tuntutan itu di akhirat ketika Anda menyesal karena mengikuti jejak orang yang salah, gitu kan? Tetapi selama di dunia, maka ya duluan aja, namanya untuk kebaikan akhirat. Jadi saling menasehati. Suaminya lebih taat, ajak istrinya yang belum taat. Istrinya lebih dulu taat, sering mengaji, sudah mendapat taufik Allah Subhanahu wa taala, dia mengajak suaminya. Sampai kapan, Ustaz? Sampai kamu bosen. Ya. Sampai kemudian meninggal karena kesabaran, atau kita hidup bersama pasangan kita dalam kedamaian karena sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsinya pasangan itulah saling kemudian menasehati, mengajak satu dengan yang lainnya untuk taat kepada Allah. Maka Nabi bersabda dalam hadisnya, Allah merahmati pria dan wanita, suami dan istri yang kemudian bangun pada malam hari dan dia kemudian membangunkan pasangannya untuk melaksanakan atau untuk beribadah bersama. Artinya apa? Itu sudah ada tip dari Nabi SAW agar kita hubungan iman kita itu langgeng, ya, maka kedua-duanya harus saling bahu-membahu
Kalau yang satu sedang futur, yang satu harus kuat. Yang satu kuat harus mengajak yang lemah. Nah, dan seterusnya seperti itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ada yang mau bertanya? Masih? Iya. Boleh Silakan, ya, masih ada Mama. waktu ya. Begini Ustadz, saya lanjut pertanyaan saya yang pertama ya. Yang kedua ini adalah isi dari acara khutbah itu apa saja sih Ustadz? Isinya itu biasanya sambutan dari pihak masing-masing. Ya, kalau perlu ada tilawah di depan nggak apa-apa untuk keberkahan pertemuan tersebut, karena kan memang pertemuannya untuk niat yang baik. Jadi kalau perlu ada tilawah, kemudian setelah tilawah nanti ada sambutan dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan, dan kemudian kalau perlu dipertemukan antara si laki-laki dan perempuannya untuk berbincang-bincang. Kalau belum kenal ya, kalau sudah saling mengenal ya bebas. Misalkan pihak keluarga ramah tamah, misalkan makan bareng, minum bareng gitu ya, atau kemudian bincang-bincang ya santai lah gitu ya, baru kemudian ditutup dengan doa juga gitu Bunda. Itu aja, nanti paling lamanya itu di ramah tamah aja, di ramah tamah setelah acara resmi sambutan tadi ya, kemudian pihak laki dan perempuan atau yang laki-laki menyampaikan visi misinya di depan keluarga, perempuan juga gitu menyatakan penerimaannya. Biasa nanti ada lanjutan penentuan tanggal, misalkan penentuan tanggal pernikahan. Kalau bisa langsung di situ ahsan gitu. Jadi jangan nantilah penentuan tanggal nanti lagi kita adakan pertemuan lagi, nggak usah kelamaan. Kalau bisa diagendakan saat itu saja. Kan tinggal lihat kalender, kalau nentuin tanggal mah gampang. Liburnya kapan pasangan ini, kan masih kerja misalkan, kapan ada libur. Ayo tentuin aja, ngambil dari sekarang gitu, biar dipersiapkan. Lebih cepat lebih baik. Kalaupun udah selesai, kalau akad dulu gimana, nggak apa-apa kalau sudah siap semuanya misalkan. Iya, kalau ini permintaan dari calon laki-lakinya itu akan memberikan cincin Ustadz kepada anak saya dan akan memberikan seperangkat seserahan. Menurut Ustadz itu bagaimana Ustadz? Boleh, tapi statusnya diperjelas. Ini hadiah ya, bukan mahar. Jadi ini tanda pengikat saja gitu. Yang kalau namanya hadiah, kalau misalkan waliyadzubillah la samahallah tidak jadi menikah, itu tidak berhak diminta kembali. Nggak apa-apa. Itu kan tanda jadilah ibaratnya. Jadi kalau orang hari ini kan udah gitu dong setelah lamar diterima, masa nggak ada ikatan apapun, nggak ada ibaratnya nggak ada jaminan. Memang nggak ada jaminan gitu. Tapi kalau emang mau ngasih emas atau ngasih hadiah seperangkat apa, misalkan alat ibadah hadiah apapun itulah. Misalkan kalau dia mau ngasih paket gamis, paket jilbab, paket kosmetik, skincare kalau hari ini, kemudian paket perhiasan, nggak apa-apa, diterima aja, namanya hadiah. Tapi itu adalah hadiah, bukan tanda pasti jadi. Karena nggak ada yang bisa menjamin apakah akan jadi atau tidak kan. Tapi setidaknya itu bentuk ikatan, tadi saya bilang, pintunya tertutup. Kalau ada orang lain melihat pintunya masih tertutup, kan berarti ini nggak boleh masuk, gitu ibaratnya. Tapi kalau kemudian akhirnya nggak jadi, itu tidak berhak untuk diminta kembali. Karena kalau disebut mahar, kalau mahar dia sudah menikah. Tapi kalau sebelum menikah itu namanya hadiah. Wallahu a'lam bishawab. Boleh Bunda kalau mau حينما رددت يا رب العباد